Coach dia, Ya, kau tidak bisa bilang menyerang secara personal karena ada sedikit bahasa yang mengganggu. apa itu? Berani tidak, itu yang sebagai saya di sini ya, saya sebagai orang yang host yang normal, yang netral. Begini. Soalnya yang di podcast penjelasan dari Coach Rudy ada suatu bahasa yang membuat dia marah atau tidak suka. Berani tidak. Jadi begini sebenarnya. Saya akui, berani tidak itu adalah kata-kata saya untuk memancing dia. Oh. Nah, maksud saya setelah saya pancing Anda begitu, Anda juga Apa? tidak boleh terpancing gitu loh. Sebagai seorang profesional, sebagai seorang yang dewasa, Anda tidak boleh menyerang pribadi. Menyerang seperti kayak kamu harus bilang saya penjilat gitu, itu sudah tidak wajar menurut saya. Oke, jadi di situ. Sekarang begini, saudara Jackson. Tapi sabar. Ketika- ini sabar, saya potong dulu. Tidak bisa kau bicara terus sampai panjang. Ini saya potong dulu. Ini bicara masalah pribadi. Soalnya yang kita tahu seorang Rudy Golden Boy sudah pensiun di Beyond 4 teman. Yang kita tahu Ya, seorang Rudy Golden Boy sudah pensiun di Beyond 4 melawan Dian dari Malaysia. Itu yang mungkin membuat percikan kemarahan dari seorang Coach Rudy. nah itu bukan urusan saya sebenarnya. Oke. Itu masalah personal antara dia dengan si petinju pohon pisang ini, si Paris ini. Oh, yang sapu kerja itu. Yo, yang 8 jahitan itu. Oke. Itu permasalahan pribadi dia dengan Paris. Kenapa Paris meng-call out? Menurut Paris, dia ini terlalu mencampuri urusan pribadinya Paris. Oke, itu tidak bisa. Oh, kalau masalah urusan pribadi saya kurang tahu ya, itu urusan pribadi. Dengar Jackson, saya membahas pribadi orang itu. Kalau membahas sesuatu hal yang wajar-wajar dengan apa yang terlihat nyata mungkin dia, tapi ketika Anda sudah membahas dan mencampuri urusan orang lain yang Contohnya? tidak perlu kamu bahas, seperti permasalahan dia dengan Celos ya, yang Oke. seperti yang Paris jelaskan, dan seolah-olah Rudy masuk sebagai seorang yang paling tahu permasalahannya bagaimana. Dia seolah-olah Dari tim KKJ. ini dari tim KKJ, dari podcastnya KKJ kita dapat tahu guys. Enak kan, tidak ada bijinya pasti. Saya kalau makan anggur di Bali pasti ada bijinya apa? Ini tidak ada biji. Anggur di rumah ini tidak ada biji guys. Soalnya saya biji sudah ada 2. Oke. Menurut itu personal ya. Ya, Saya tidak tahu personalnya apa, tapi kita tidak bisa pungkiri kalau kita menjadi main event atau menjadi public figure, pasti banyak orang yang akan selalu konten, banyak orang yang selalu akan bahas. Jadi itu hal yang sebenarnya biasa saja. Saya ini, siapa yang tidak kontenin saya dalam podcast? Siapa yang tidak, ada Tuhan. Ini sampai dihina sana sini, tapi saya lihatnya di sini ya seorang Rudy Golden Boy dia terlalu berlebihan. Oh, tapi Yang satu sebenarnya yang saya tidak terlalu suka dari Rudy Golden Boy sendiri ketika dia bilang bahwa Forlan itu penjilat. Nah, itu sedikit membuat saya. Oh, Saya mau maaf Nangis mungkin, ya? mungkin di podcast ini baru saya bisa jatuhkan air mata. kau dibilang penjilat itu kau terima tidak? Ini saya tanya, kau terima tidak kau itu penjilat handal dari Timur? Saya jujur aja. Soalnya saya punya isi komen kalau ada kau pasti ada stiker orang lagi begini kayak foto KTP. Ya, Terus habis itu ada penjilat. Raja jilat. Ya. Ya, saya jujur aja bang, saya sakit hati sejauh ini. Saya mungkin itu adalah bulian yang benar-benar membuat saya tertekan. Bahkan cuma debut ke sini saya menangis guys. Tapi perlu Jackson Carmela ketahui bahwa sebenarnya yang menjilat itu bukan saya. Oke. Terus siapa yang jilat? Kita sebut namanya. Iya sih. 1, 2, 3. Sebenarnya yang menjilat itu adalah Rudy Golden Boy sendiri. Jilat apa nih maksudnya? Jadi Sabar, kau tuh kalau bicara harus sesuai data dan fakta, oke? Seperti mungkin seperti membahas siapa GOAT antara Ronaldo dan Messi. Kita pasti jawab Messi karena ada data dan fakta di situ. Jadi kau kalau bicara harus ada datanya. baik. Sesuai data. Di sini saya melihat dari berbagai sisi ya.
sebenarnya Rudy Golden Boy ini dia menjilat Bio. Dia mendekatkan diri dengan Celos agar baku hantam itu dikenal orang. Mungkin seperti itu. Seperti dia bilang bahwa saya jilat HSS, sebenarnya dia lagi menjilat Bio sebenarnya. Kalau dari saya ya, ingat di sini sebagai host yang netral. Ya. Bukan masalah baku hantam itu terkenal tidak, tapi saya ini salah satu orang. Ini ada nggak pendukung HSS yang mendukung Rudy? Nggak ada. Mungkin ada tapi cuma 10%. Memangnya apa masalah pendukung HSS dan pendukung Bio dan pendukung baku hantam? Kok ada pendukung masing-masing, bukan pendukung fighter? Kok ada pendukung event itu loh? Kau ini kalau bicara itu jelas, saya sudah bilang kalau bicara dengan saya itu harus jelas. Orang yang ada dukung fighternya, pendukung Paris, pendukung Rudy. Sekarang yang lagi diperdebatkan itu, yang lagi rame itu diperdebatkan itu bukan antara Paris dengan Rudy sekarang ya, tapi lebih ke HSS dan baku hantam. Ada orang HSS, ada orang berpihak pada Bio. Jadi fans itu dia tidak selalu ke orangnya, tetapi kepada promotor itu sendiri, kepada event sendiri. Ada yang lebih suka Bio, ada yang lebih suka HSS. Ya, kalau dari 100%, Anda dengar ya. Kalau dari lebih dari 100%, kalau dari 100%, ya, saya bisa bilang bahwa 45% itu dukung Bion, 45% itu dukung HSS. Lalu kalian bertanya, 10%-nya kemana? Ya 10%-nya dukung baku hantam. Begini, sabar. Dari sekian banyak event di Indonesia, karena tanggapan Kakak Forlan tentang Kakak Forlan sudah pagi, kalian kakak aja nih. Jangan dulu. Jangan dulu. Itu kebongkar. Tentang Forlan Rivaldo yang terkenal punya mental baja dan suka mengompori orang lain, tetapi serang secara personal oleh seorang coach Rudy Golden Boy. Oke. Karena saya pengen tahu aja bagaimana tanggapan, atau itu baper kah kontennya atau tidak kah, atau cuman gimmick kah? Baik, ini sebenarnya tidak ada gimmick ya, tidak ada gimmick sama sekali, dan bahkan mau call out Paris saat Paris meng-call out saudara Rudy Golden Boy, coach Rudy, itu saya tidak tahu sama sekali. Tapi sementara saya pegang mic, Paris datang dan dia bilang, "Sini Lan, saya mau bicara." Langsung. Kan jadi ternyata bukan kau, maksudnya bukan belum direncanakan. Kau tidak tahu kalau saya tidak tahu apa. Kalau Paris ini bakal call out coach Rudy. Saya tidak tahu. Dia ambil mic langsung dia call out Rudy. Saya pun karena sudah Paris meng-call out, saya langsung ya udahlah, saya bantu kompor. Akhirnya saya bilang, Rudy Golden Boy, berani nggak kamu lawan Paris Fernandes itu? Nah, setelah kejadian itu, coach Rudy ini dia tidak terima dan baper. Oke. Dia baper, akhirnya dia bikin video yang isi videonya itu kurang mengenakan buat saya. Ya, karena saya melihatnya bahwa bapak tua ini dia baper dengan dia bilang saya penjilat. Tapi sabar, kita tidak bisa dibilang baper, bisa jadi itu suatu gorengan untuk membuat match itu terjadi. Kalau gorengan itu pasti. Jadi kau tidak bisa bilang seorang coach atau fighter one championship Rudy Golden Boy baper. Kenapa saya bilang baper? Begini, permasalahannya itu sebenarnya dia dengan Paris. Ya. Oke. Kenapa harus bawa-bawa saya dengan dia menyerang saya secara pribadi? Kalau dia menyerang saya maksudnya ya secara umum sajalah. Itu si Forlan kamu bisa. Tapi kenapa kau harus Forlan sudah masuk ke saya dengan Paris, masuk ke saya dan masuk ke pribadi saya, menyerang saya sampai dalam dan bilang saya adalah penjilat HSS. Padahal di situ saya tidak melakukan sesuatu yang terlalu fatal ya. Ini saya sebagai orang yang netral dari sini. Ya, dari bahasa saya, menurut saya tidak terlalu blunder di situ. Dengan saya cuma bilang berani nggak? Ya, tapi dia menyerang saya dengan bilang saya penjilat. Kita kayaknya nih, kita berdua ini harus pindah, jangan yang backgroundnya itu kulkas. Ya, tidak asik. Memang harus di meja in depan bagus.
Sabar guys. Wih, Puki. Nah, ini podcast bakal viral, so. Ini bakalan viral ini dengan Kita nyalain lampu dulu, guys. wih, memang ini. Tuh, anjing kita betul hidup nih. Ya, di sini kita sudah siapkan studio sebenarnya, tak cuman karena Foron masih tinggal di Bali jadi belum ya, guys. Jadi kita podcast ala di kontennya, harusnya di kontennya saya nih, teman-teman. Iya, terpapar toh. Tapi kita mau kasih Foron menjadi. Oke, ini namanya Baby Gray. Oke. Ya, silakan. Bisa kopi mana? Sabar, satu kopi. Satu kopi. Nice. Ada cemilan. Hah? Ada cemilan. Yo.